Halo Tribuners, jumpa kembali bersama kami di sini di Ngoper Ngobrol Persib Bandung. Namun kali ini makin seru nih, soalnya kita sudah masuk ke babak berikutnya di Piala Menpora ya. Betul sekali, betul. Ini kita akan berbincang sedikit dan mengupas strategi ataupun juga tips, trik-trik yang akan antara Persib Bandung lawan PSS. Ya. Ini akan digelar 2 leg ya. 2 leg. Kalau sekarang ini 2 leg ya. Kalau kemarin hanya semifinal. Nah ini kayaknya ada mantan Persib juga di sana ya. Oh iya, bukan hanya pemain, pelatih juga. Pelatih juga ya. Oke, Tribuners, para bobotoh khususnya sebelum kita mulai ingatkan kembali protokol kesehatan, kenakan masker kalau kita beraktivitas, sering cuci tangan, dan juga kalau kita beraktivitas banyak orang, tetap jaga jarak ya. Nah, demikian agar kita tetap sehat dan pandemi COVID-19 segera berakhir dan berlalu dari kita semua ya. Tetap sehat semuanya. Oke, kita nggak lama-lama lagi nih. Saya Diki Fadiar Juhud dan juga ada saya Tarsius Sutomonayo akan hadir beberapa saat ke depan khusus untuk bobotoh. Nah, Bung Tarsi, kita langsung kupas strategi apa yang dari catatan Bung Tarsi tentang Persib untuk menghadapi PSS Sleman ini. Ya, kalau saya melihat PSS Sleman itu termasuk tim yang sedikit cetak gol, cuma 2 atau 3. Kalau saya cek ya dari kemarin ya sepanjang Piala Menpora dan irit sekali ya. Irit dia, tapi menangnya 1-0. Tiga cetak gol ketika mereka 2-1 lawan Madura di babak penyisihan, kemudian menang 1-0 lawan Persik, menang 1-0 lawan Persebaya. Itu aja golnya. Tetapi catatan istimewanya mereka hanya 2 kali kebobolan. Itu kebobolan pertama saat lawan Madura, 2 kebobolan. Itu memang ada blunder kiper juga satunya. Nah, tetapi setelah itu mereka tidak pernah kebobolan lagi. Lawan Persela 0-0, lawan Persik mereka menang 1-0, lawan Persebaya 1-0, lawan Bali United 0-0 di waktu normal. Dan memang yang diteruskan di adu penalti. Artinya ini juga menjadi catatan khusus bagi Persib, bagaimana cara membongkar pertahanan PSS ya. Iya, artinya solid kan, meskipun irit gol juga sih, tetapi kan solid. Nah, persoalannya Persib adalah masalah di depan. Karena Wander Luiz kartu merah. Itu dia tuh. Jadi ini Robert lagi cari cara bisa pusing ini. Pusing juga ini. Udah datang Luiz tapi sekarang Luiz kartu merah. Kemudian Esra Walian juga diragukan tampil karena waktu lawan kemarin terakhir. Iya, terakhir lawan Persebaya ya kalau nggak salah. Dia mengalami hamstring katanya dan sejauh ini belum ada kabar. Perkembangan cederanya, mudah-mudahan masih bisa tampil ya, karena Esra Walian juga lagi on fire, dia sudah mencetak 2 gol ya, termasuk lawan Persebaya. Tercepat kayaknya. Iya, gol tercepat. Dibutuhkan gol seperti itu lawan PSS. Meskipun sudah itu selesai langsung istirahat ya. Langsung istirahat. Artinya memberikan semangat dan motivasi lah kalau ada gol cepat. Nah, kemudian pilihannya mungkin Persbutuan. Kalau saya pikir Persbutuan masih. Nah, pilihan berikutnya ada Ferdinand Sinaga. Ferdinand Sinaga sudah mencetak gol, tetapi menurut saya mungkin fisiknya belum bisa untuk tampil sepanjang 90 menit ya. Tapi mudah-mudahan memang ada perkembangan terbaru, fisiknya lebih kuat lagi dan lebih tajam lagi, karena dalam beberapa momen dalam beberapa pertandingan kemarin ada beberapa yang miss lah. Ya, nggak jadi gol, tapi mudah-mudahan 1 gol kemarin waktu lawan Persebaya ya, bukan lawan Persiraja, mudah-mudahan itu membuat dia punya motivasi tambahan dan percaya diri untuk mencetak gol lagi. Begitu masuk beberapa menit langsung ke pojok gawang itu kan. Betul, iya. Dan catatan lainnya, kalau menurut saya Persib juga harus memperbaiki lini belakang. Bukan soal pemain. Yang keselin itu, yang kesel yang di rumah. Nonton di rumah sih boleh aja, tapi barang-barang jadi rusak karena lihat penampilan tim kesayangan. Loh, kok begini belakangnya? Kemarin bayangkan Persib sudah unggul 2-0. 3-0 malah ya, 3-0. Bahkan Persebaya
10 orang kalau nggak salah ya. Iya, sempat 10 orang ya. Iya. Sebelum ada Luis bikin jadi imbang. Aduh. Nah, sempat dan kekejar dan itu semuanya dari free kick dengan skema yang sama, bayangkan. Ya. Dari sisi kiri sama si anak-anak muda itu ya, sama anak-anak muda itu. Iya, ditendang ke pojok kanan. Aduh, ke pojok kanan dan udah jadi gol. Tendangan bebasnya sama. Nah, dan itu sebenarnya bukan hanya itu. Kalau soal kebobolan dari tendangan bebas, saya punya catatan sih. Saya coba nyontek dulu ini. Ini catatannya nih, Bobotoh nih. Catatan penting yang perlu kita simak juga. Iya. Lawan Bali United sebenarnya gol ke gawang Persib juga terjadi dari skema bola mati ya, set piece. Waktu itu mulai tendangan pojok. Tendangan pojok, akhirnya William Paceco dapat bola peluang masa. Iyalah, bola liar di depan mulut gawang Persib dan akhirnya jadi gol. Meskipun sama akhirnya Persib juga mencetak gol dengan cara yang sama. Itu satu. Kemudian lawan Persita Tangerang juga ya hampir sama sebenarnya. Ada set piece, tapi untungnya waktu itu Dika yang menjadi penjaga gawang. Ada dua yang semuanya berujung ke mengarah ke gawang. Ada dua yang bisa diselamatkan oleh Dika Bayangkara yang jadi kiper waktu itu. Itu juga bersama. Nah, gol Persiraja juga hampir sama. Mungkin bukan terlalu besar, tapi datangnya sama gitu dari sisi kanan dari sisi kiri ke pojok kanan. Jadi gol sundulan. Ya? Itu lagi golnya. Saya tidak mungkin perlu ada komunikasi di antara pemain belakang untuk mengantisipasi hal itu. Memang tidak harus kesalahan back, tetapi ada juga misalnya pagarnya gitu kan. Betul. Atau kipernya mengkoordinasikan pagar seperti apa. Itu perlu juga karena melawan tim besar misalnya menurut saya yang potensi kesulitan mencetak gol, maka masing-masing tim akan berusaha memanfaatkan bola mati. Nah, itu yang terjadi ketika Bali United lawan Persib. Mereka susah sekali untuk mendapat peluang di waktu pertandingan selama 90 menit ya di bola mati. Tetapi akhirnya mereka dapat peluang dari sepak pojok dua-duanya. Nah, sekarang menghadapi PSS Sleman yang tidak hanya kebobolan 2 dari 5 pertandingan di waktu normal. Minim sekali, tapi harus harusnya perlu kreativitas lebih nih untuk bisa membobol gawang PS Sleman sekaligus berusaha untuk sekreatif mungkin untuk menghindari kebobolan. Iya. Dan ini yang dari catatan Bung Narsi nih, Robert melihat hal ini seperti apa nih yang dari kacamata Bung Narsi? Ya, sebenarnya dalam komentar Robert dia sudah menyadari itu gitu. Oh, udah tahu ya? Akan diperbaiki. Nah, tapi kan perbaikannya seperti apa? Kemarin kan kalau lihat lawan terakhir itu sampai saya nggak tahu itu Iqbal Nevo memberi semangat atau mencak-mencak, saya nggak tahu. Gitu. Tapi kalau lihat dari gambarnya jelas banget gitu. Bahasa tubuhnya kayak orang mencak-mencak. Tapi kalau kita lihat lagi di akun resmi Instagram Persib, dia saat memberi semangat di ruang ganti hampir seperti itu. Gitu ajakannya. Saya nggak tahu itu ajakan atau mencak, tapi kelihatan seperti orang mencak-mencak sih. Iya, karena raut wajahnya nggak bisa menipu. Iya, karena 2 gol itu menurut saya begitu gampang terjadi gitu. Nggak ada hambatan, tendang gol. Iya. Andai kan ada perpanjangan waktu lebih dari 4 menit atau 5 menit waktu itu bisa saja imbang, dan itu repot untuk Persib. Ini di luar laga yang memang agak harus dua-duanya harus serius nih dua-duanya ya. Yeah. Tapi ada yang menarik itu karena di sana ada sang mantan juga banyak beberapa ya. Termasuk pelatih yang tadi itu diceritakan. Nah, ini apa yang bisa diceritakan Ibu Tarsi? Ya, Dejan Antonik pernah menjadi pelatih Persib. Waktu itu dia sempat di Piala Bayangkara kalau nggak salah mulainya, Piala Bayangkara 2016, sayangnya sudah bisa membawa ke final, tapi sayangnya memang kalah di partai final di Senayan waktu kalah dari Arema kalau nggak salah 2-1 ya. Nah, kemudian dia sempat membawa Persib di ISC di kompetisi waktu itu, bukan kompetisi resmi tetapi mentok di awal-awal babak, di awal-awal kompetisi karena hasil yang tidak memuaskan, kemudian dia
Ya, saya nggak tahu dia mengundurkan, bahasanya mengundurkan diri, tapi saya nggak tahu apakah itu dia mengundurkan diri atau memang dipecat. Kemudian dia kembali ke tim lain dan dia pernah melatih di ini sih, di Hong Kong kalau nggak salah. Sempat keluar ini dulu ya? Ya, ke Hong Kong. Kemudian masuk lagi ke Indonesia, megang Borneo, lalu megang Bali United. Bukan Bali United, maaf, Madura United maksud saya. Kemudian ke Sleman. Nah, musim lalu dia sudah memegang Sleman ketika main di Jak Harupa. Laga terakhir Persib ya waktu di kompetisi. Skornya 2-1 sih. Tapi waktu itu cukup susah juga mencetak gol ke gawang ya, karena yang cetak gol waktu itu Wander Luiz. Agak susah mencetak gol waktu itu. Malah Persib kebobolan duluan. Dan catatannya Dejan ini termasuk tipe pelatih yang agak sulit dikalahkan, termasuk oleh Persib ketika dia pegang PBR dulu itu unggul dia sebenarnya, unggul head to head lawan Persib. Alot banget gitu ya. Alot ya. Dan ini kalau dari ini mungkin untuk laga yang sekarang ini juga mungkin karena Dejan sudah cukup mengetahui ya dalamnya Persib ya. Jadi tinggal ini gitu kan, tinggal dia udah bisa meramu atau meracik ya strategi. Sebenarnya ini dua pelatih ini sama-sama punya pengalaman sih, maksudnya juga bukan cuma di Indonesia. Gitu, mereka sama-sama pemain timnas di usia muda-muda, usia U21 mereka. Kalau nggak salah Dejan itu Serbia dan Montenegro ya timnasnya waktu itu. Kemudian juga dia pernah bermain di luar dan pernah melatih timnas Hong Kong kalau nggak salah, juga tim di Hong Kong. Dan sementara Robert Alba juga begitu, pernah main di Eropa juga kan, waktu dia di Ajax. Kemudian pengalamannya juga banyak di luar di Korea, kemudian di Malaysia. Dan itu akan sangat seru karena ini akan dua pelatih berpengalaman dengan komposisi pemain yang menurut saya sama-sama punya komposisi yang bagus gitu. Nah, Dejan juga akan memanfaatkan Fabiano dan Kim Kurniawan. Nah, khusus untuk Kim, sebenarnya Kim ini bawaan Dejan waktu di Persib. Berarti di sana dipanggil jangan-jangan udah aja gabung ya? Ya, bisa jadi. Artinya kita tidak bisa membantah bahwa mereka punya ikatan yang sangat kuat karena waktu di PBR juga mereka sempat bareng. Gitu. Jadi itu lumrah lah di sepak bola gitu. Nah, kemudian ada Fabiano ini akhirnya terbuang setelah nggak dimainin 2 tahun musim loh. Dia langsung main lagi ya? Main langsung. Iya, langsung main dan kapten lagi dia. Nah, itu memang dia punya dasar itu ketika dia bersama Persela dan sama Madura United. Jadi udah bisa, memang sosoknya seperti itu kali ya. Iya betul. Jadi Persib dia mentok kayak gitu, baru berapa kali berarti main dengan Persib? Ya, dia cuma semenit sih. Benar, 1 menit dia waktu lawan Arema kalau nggak salah dia gantiin Supardi pada menit 29. 89 dan cuma itu karena pertama dia faktor memang kurang beruntung sih dia. Waktu dia pindah dari Madura United itu proses naturalisasinya yang terhalang. Nah, ketika sudah ada kompetisi musim lalu ada COVID. Dia udah. Nah, ini kalau melihat komposisi pemain dan juga dua pelatih yang cukup dikenal dua-duanya udah saling mengenal lah sebenarnya Persib sama PSS ini ya. Apa yang bakal terjadi nanti di laga ini dari kacamata Bung Tarsi, skor gimana nih? Iya, saya pikir apa masih minim juga PSS gitu atau? Ini memang akan sangat ketat menurut saya karena PSS main di kandang sendiri meskipun tanpa penonton. Tapi Bung Harjo adalah markas mereka. Nah, tapi persoalannya mereka mungkin agak kelelahan yang bisa dimanfaatkan oleh Persib. Karena mereka kemudian baru beberapa hari lalu dan harus kembali ke Jogja. Tetapi kan pasti Dejan Antonik dan tim pelatih dokter atau pelatih fisik juga tahu bagaimana cara untuk mengembalikan fisik pemain, termasuk mungkin merotasi beberapa pemain yang tidak banyak menit bermain waktu lawan terakhir mereka lawan Bali United. Nah,
Nah kemudian karena emang di kandang sendiri ini 2 leg, saya pikir tuan rumah akan mengejar kemenangan pertama. Meskipun sebenarnya mainnya juga nggak jauh amat dari Sleman karena harus main ke Solo kan. Ya ke Solo. Ya nggak jauh amat gitu. Tapi kan karena ini istilahnya tandang kandang, mesti dua-duanya tempat netral sebenarnya karena nggak ada penonton jadi netral itu. Iya netral itu ya. Tapi bagaimanapun ini akan tetap status tuan rumah ini akan sedikit menguntungkan secara motivasi gitu lah. Atmosfernya udah biasa gitu kan udah. Meskipun apa namanya stadion kosong tetapi kan atmosfer itu. Ini rumah kami gitu pasti nggak mau kalah. Sayang kan. Ada apa namanya kekuatan lainnya di sini. Iya kalau di Sleman aja di Sejalak Harupat aja bisa menang katanya, kenapa nggak di sini enggak? Itu mungkin. Nah, ya mungkin ya, untungnya ini tidak ada langsung penalti kayak sebelumnya. Kalau ada penalti, itu Robert harus berpikir ulang, seperti saya bilang tadi. Betul. Iya. Nah ini, begitulah Tribuners, Boboto, catatan yang ini yang terakhir nih ya. Aku ada sedikit yang terlupa tadi. Ini kan Persib dapat pasukan tambahan energi baru lagi nih. Betul Nah, ya. ini gimana nih cerita ininya, ada sedikit terakhir. Iya. Di preview sih. Sebenarnya nggak energi baru banget ya. Iya. Memang waktu melawan Persebaya di perempat final memang Persib membawa 20 pemain. 20 pemain itu sudah termasuk Supardi Nasir yang sebelumnya absen di 3 laga di babak penyisihan. Nah, yang waktu itu akhirnya tidak dibawa, di posisi kiper dikurangi Dika, tidak dibawa, kemudian di posisi back Zalnando, kemudian ada Mario Jardel di posisi back kanan juga, dan yang Saiful gelandang tengah ya. Nah saya pikir karena 2 leg kemungkinan kiper akan dipanggil lagi. Dika akan dipanggil lagi, kemudian mungkin Zalnando bisa saja sih. Ada beberapa pemain juga memang yang bisa dipanggil, itu memang dia belum sebutkan nama. Tapi ada potensi untuk dia dipanggil kembali. Iya. Nah, Saiful juga bisa saja dipanggil, tapi saya nggak tahu ini, kayaknya agak kurang kansnya karena di sana tetapi bisa saja sih karena kemarin kalau nggak salah itu Deddy Kusnandar dikabarkan cedera, tetapi memang belum ada konfirmasi terakhir. Oh iya. Nah bisa saja untuk melapis itu kan sebenarnya di sana kan sudah ada Farsad Nur, Abdul Aziz, kemudian Beckham Putra. Bisa jadi Gianzola. Kalau misalnya untuk menggantikan dari Kusnandar mungkin akan Gianzola akan dipanggil. Karena dia di babak penyisihan belum dimainkan. Ya. Kemudian kalau saya lihat nanti itu artinya bukan kekuatan baru-baru sekali ya. Oh iya. Ya, karena sebenarnya kalau kita lihat misalnya kecuali Dika Bayangkara dan Zalnando, Saiful dan Mario Jardel itu sangat minim jam bermain di waktu pengisian. Artinya mungkin kekuatan barunya Zalnando sama Dika itu. Sama Dika karena saya melihat kemarin Ardi Idrus agak kelelahan. Kalau menurut saya, saya melihat agak kelelahan ketika lawan Persebaya. Dia kewalahan serangan. Makanya serangan dari situ terus ya. Karena Adi Idrus harus membantu penyerangan juga. Iya. Tetapi Persebaya cepat. Nah di posisi itu nanti juga ada Irfan Jaya, kalau Sleman itu pemain cepat juga itu. Dan itu akan menjadi PR meskipun mungkin secara fisik Adi Idrus belum mencapai tetapi nah itu bisa jadi gantian meskipun sana juga ada Bayi Fikri tetapi posisi dia di back kanan ya Bayi Fikri. Kemarin kalau saya lihat gol lawan Persiraja ada miskomunikasi antara Bayi Fikri dan Victor Gibonevo. Iya. Dan kekhawatiran saya adalah ketika main di pertandingan lebih besar bisa saja hal itu terjadi kembali, mungkin itu akan dihindari Robert. Nah kemudian posisi bek kanan kemungkinan ya ini mungkin menurut saya yang energi benar-benar barunya Supardi. Nah Supardi itu kan Pak Haji ini absen di babak penyisihan, tetapi dia sempat main di babak kedua lawan Persebaya dan
aman lah, agak aman waktu Iya. itu. Nah itu mungkin kekuatan terbaru karena dia selain berpengalaman, dia adalah kapten tim sebenarnya selama berapa tahun terakhir. Dan juga ya apa namanya ya? Dia Kayaknya ban timnya sekarang udah balik lagi kayaknya ya kalau sekarang. Iya, mudah-mudahan dia sudah memang benar-benar full secara fisik juga. Haji ini ya. Iya, kita berharap dari situ sih menurut saya. Oke, demikianlah Tribuners Prabobotoh. Kita sudah simak beberapa catatan untuk Persib Bandung dan juga Sleman yang akan berhadapan di kita ntar leg pertama di Magu Harjo hari Jumat. Hari Jumat sekarang. Jumat, Dan ya, mudah-mudahan ya bagi kedua tim sukses. Ya. Kita akan berbincang di lain waktu, lain kesempatan. Mungkin preview di leg kedua ya. Siap lagi nanti ya. Betul ya. Betul. Siap ya. Kita kemana-mana kan? Ya, kita doakan aja ya. Semoga leg pertama bagus untuk Persib sehingga lebih mudah kita preview di babak keduanya. Ya. Oke, Tribuners, sebelum kita pamit, jangan lupa protokol kesehatan selalu dipatuhi, kenakan masker beraktivitas, kemudian juga cuci tangan yang sering, dan kita selalu jaga jarak. Dan untuk Anda yang saat ini sakit, semoga segera sembuh, dan kita sehat semuanya ya. Iya, amin. Saya Diki Fadiar Juhud. Saya Tarsis Temonayo. Pamit dari ruang Anesma, nggak apa-apa. kita akan pamit dari ruang ngoper ya. Iya, ngobrol Persib Bandung. Love, peace, and respect.